Mbak D. Kita lihat kartunya untuk pasangan Anda. Mbak D untuk pasangan Anda. Death kebalik, Knight of Cup. Di sini selalu berulang ya. Di sini siklus yang selalu berulang, selalu tidak mau berakhir, tapi tidak ada pencerahan juga di dalam hubungan kalian. Di sini selalu nggak pernah minta maaf, selalu Mbak D aja yang yang berusaha membenahi. Di sini Seven of Swords. Mbak merasa dia nggak cinta, Mbak merasa dimanfaatkan. Dan ini pertengkaran ya, karena ada sesuatu hal ya, sesuatu yang tidak membahagiakan. Jadi tidak sama, nggak balance antara menerima dan memberi, itu nggak sama. Ya, ini ada pertengkaran karena maunya dia memang karena Mbak selalu mengalah gitu loh. Jadi karena Mbak selalu mengalah ya, dia tenang aja, dia santai. Di dalam setiap pertengkaran dia tahu Mbak nggak mungkin lama-lama nggak ngontak dia. Jadi dia merasa santai, ntar juga ngontak lagi gitu. Two of Pentacles. Ini dia malu sebenarnya. Pada saat dia marah sama Mbak, itu sebenarnya dia malu. Kalau kata kartu, apa yang Mbak omong itu memang kejadian. Jadi dia merasa malu. Dia menutupi rasa malunya dengan ngajak berantem. Ya, dia nggak mau Mbak tahu. Queen of Pentacles kebalik, Ace of Rods. Ya, ini yang dia bilang tidak. Ini yang dia bilang ke Mbak bahwa istrinya itu tidak membuatnya bergairah gitu loh. Tapi kenyataannya apa yang Mbak bilang itu baru kejadian malamnya. Jadi dia merasa malu. Dia menutupi rasa malunya ini dengan marah. Dia nggak mau Mbak tahu. Nah, ini dia ngelamun gimana caranya. Sekarang dia nyesel. Ngelamun dia gimana caranya ngomong. Sudah terlanjur ngamuk kemarin. Karena ketahuan. Dia merasa nggak adil. Judgment. Iya, dia nggak mau Mbak tahu. Jadi dia nutupi rasa malunya ini. Dengan cara marah, gantung, nggak ngomong. Karena dia juga bingung jelasinnya gimana. Dia nggak mau ngomong gitu loh. Kecuali kalau nanti Mbak D duluan ngomong, nah mungkin dia akan bilang,
jangan ngomongin gitu lagi ya, saya nggak seneng gitu, gitu. Padahal ini ketahuan apa yang dia lakukan semalam itu, Mbak tahu, Mbak nembak dengan tepat sehingga dia malu sendiri. Iya, ini tuh dia nyesel kenapa ngamuk, kenapa nggak sabar, kenapa. Nine of Swords. Iya, dia nyesel kenapa dia terlalu cepat ngomongnya gitu loh, yang nyakitin hati apa, ibarat kata kenapa gampang terpicu, jadinya terpicu omongannya Mbak gitu loh. Iya, dia bingung ini mau ngomong. kartu Kartunya dia bingung mau ngomong sekarang gimana, udah kadung ketahuan ibarat kata gitu. Mau mau bicara lagi, bagaimana saya harus menjelaskan tentang masalah marah kemarin, mau ngomong takut ini dia. Dan dia gampangin karena biasanya Mbak yang eh, duluan ngomong. Iya, dia merasa makjelek gitu loh. Dia itu benar-benar tidak menduga Mbak akan ngomong kayak gitu, karena malamnya itu dia melakukan itu, apa yang engkau bicara, apa yang engkau bilang itu benar. Apa yang Mbak ngomong itu benar, semuanya benar, dan dia merasa ketahuan gitu loh. Dia merasa malu, makanya marah. Setelah marah bingung dia, kenapa saya marah, kenapa saya ngomong kasar. Ya ini menutupi rasa malunya dia. Sekarang dia bebannya berat, karena Mbak memakai intuisi untuk tahu gitu loh. Mbak nembak dengan tepat sasaran itu. Ini kartunya ini bilang dia malu karena Mbak nembak sasaran, tapi di sini ntar juga dia nelpon lagi, ntar dia ngontak lagi, ntar dia ngubungin lagi. Ini ceritanya, dia sayang sama Mbak. Cuman masalah semalam itu tidak termasuk di dalam, ya, kalau kata kartunya yang di dalam apa yang dia lakukan itu tidak termasuk di dalam hati gitu loh. Tidak termasuk di dalam rasa cintanya tetap kepadamu gitu loh, Mbak. Nah, itu. Dia mau jelaskan itu, bahwa itu cuman hubungan itu gitu loh, hubungan badan gitu loh. Itu cuman hubungan badan, bukan rasa cinta, tapi Mbak menembak dengan tepat. Itu dia merasa ditelanjangi, dia merasa bersalah sebenarnya. Dia nggak mau berantem, dia nggak mau jelasin gitu loh. Dia bingung, dia berada di antara dua hubungan sebenarnya. Dia bingung bagaimana mengatur hati untuk dua orang yang dia sayangi, yang tidak ingin dia lepaskan energinya. Dan di sini dia ya kebunuh sendiri gitu loh. Dia nggak bisa ninggalin Mbak, dia juga nggak bisa ninggalin istrinya.
Dia ke ini sendiri, bingung dia, nggak tahu mana yang dia pilih. Ini dia dilema, sudah kadung ngomong kasar. Untuk menjelaskannya bagaimana, bingung dia tidak ingin kehilangan dirimu sebenarnya, tapi dia tahu dia sudah menikam dirimu. Dan dia selalu ngawasin dari jauh gitu loh. Jadi ibarat kata ngelamun, memandang, mengingat dirimu gitu loh. Ya dia berharap dia nggak salah ngomong kemarin. Dia seperti biasa nunggu mbak yang ngontak lagi. Dia cinta kok. Ya kalau tanya cinta, dia cinta. Tapi istrinya juga ya menjadi bagian dari suatu kewajiban. Itu yang dia salah ngomong, kepleset omong, kena karma. Kena karmanya sendiri. Ya, ini soal istrinya jual produk baru. Istrinya jual produk. Apakah akan berhasil? Diniati. Dapat dukungan dari suaminya. Dia mendapat dukungan dari suaminya. Rumah tangga mereka berbahagia. Ada pencerahan di dalam keuangan mereka. Ada tambahan. Ini suatu usahanya dia untuk mempertahankan, untuk menambah income keluarga. Ini caranya istrinya untuk membantu. Dan di sini masih berusaha ya, kalau saya rasa pontang-panting ini. Hasilnya pun walaupun mendapat dukungan dari suami dan ini dilakukan untuk menambah income, ada saat ini ada. Saat ini karena baru ada income masuk tambahan. Tapi tidak sebesar, tidak bisa nutup ya, apa gimana? Karena masih baru ya. Karena masih baru, masih banyak yang harus dia toto. Saat ini mereka hanya mau menstabilkan. Mereka tidak ada cara lain selain harus berjuang, itu aja. Ini kartunya, ini tentang bagaimana si istri harus berjualan sinom untuk membantu suaminya berjuang, punya uang, bayar tagihan. Itu. Ini ceritanya saat ini berhasil karena baru. Orang-orang coba gitu loh. Tapi nanti bisnisnya akan dia tinggalkan. Istrinya orang yang enggak telaten. Istrinya orang yang enggak telaten ngurusin, enggak telaten, dia akan dia tinggalkan. Saat ini dia tidak punya pilihan karena harus membantu suaminya. Tapi ini enggak telaten, bisnis ini akan dia tinggalkan. Itu tentang, terus ini tentang
Itu tentang istrinya jualan sinom. Sekarang tentang rekan Mbak yang lagi bikin krim, yang lagi sekolah bikin krim. Apakah nanti akan berhasil? Dia sedang mencari informasi sekarang ini. Sekarang ini dia sedang belajar. Cari wawasan, nambah ilmu. Dia ambisi sekali untuk bisa menjadi seperti dirimu. Dia terpenjara, pikirannya terpenjara untuk bisa menjadi menjadi seperti engkau. Iya, dia selalu ngikutin dirimu. Dia selalu mau tahu tentang dirimu. Dia mau keberhasilan yang sama dengan dirimu. Nggak bisa. Nggak berhasil. Nggak bisa. Tidak ada support. Tidak ada. Nggak berhasil. Ini kartunya pegawai Mbak. Jalannya terlalu berliku-liku dan tajam, nanti dia akan menyerah di tengah jalan. Belum berhasil dia sudah menyerah. Ini kartunya pegawai Mbak, karena dia memandangnya adalah bukan memandang kepada pekerjaan itu untuk menelateni, enggak, dia ngelihatnya duitnya gede itu gitu loh. Dia enggak menyadari bahwa semuanya butuh proses dari awal. Nah, dia melakukan proses dari awal, dia enggak kuat ngadepinnya. Itu yang pegawaimu. Sekarang Anda yang punya rival baru. Knight of Cup, rival baru. Kompetitor baru, pesaing baru di dalam bisnis yang sama. Apa yang akan terjadi dengan kompetitor itu? Knight of Swords.
nggak nggak jalan, nanti dia juga terlalu banyak kendala, terlalu banyak dia ini ya ini sama sebenarnya, ini sama yang pegawaimu sama. Dia ini juga ngiler ngelihat dirimu itu bercahaya, enak sekali cari duitnya, gampang, saya bisa, saya punya uang. Tapi jiwanya tidak di situ. Jiwa bisnisnya bukan di situ. Ini kestabilan yang dia dia upayakan tidak berhasil dengan baik. Six of Pentacles kebalik, tidak ada hasil yang sebanding yang dia dapatkan. Tidak ada ini. King of Swords kebalik, Page of Pentacles, ya dia batal ini nanti. Dia tidak akan melanjutkan ininya. Dia tidak akan melanjutkan keinginannya. Ini di sini seperti itu sih kartunya. Cuekin aja mbak, dia nanti akan terlibat dengan masalahnya dia sendiri. Nggak jadi kok, nggak ada hasil baik dari perusahaan yang dia buat serupa dengan perusahaan mbak. Tenang aja, di sini disuruh tenang aja. Mbak disuruh fokus aja pada usaha mbak sendiri. Iya, mbak harus sudah mulai fokus aja. Fokus aja. Ya, mbak fokus aja pada kemenangannya mbak. Ini tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu aja, semua yang mbak upayakan akan berhasil. Mbak fokus ke diri sendiri aja, nggak usah mikirin orang mau 1000 produk di dekat mbak, ya tetangga kanan kiri depan belakang semua jualan yang sama. Mbak fokus ke diri sendiri aja, nggak usah. Ini cuman ngedropin mental mbak aja ini. Dia ini memang hanya untuk dia hanya datang untuk ngedropin mental gitu loh. Jadi kayak Tuhan itu ngasih tes gitu loh. Tesmu adalah fokus kepada Tuhan, kepada pekerjaanmu, kepada kesuksesanmu, pada apa yang kau nantikan. Fokus di situ aja. Nanti akan ada kemenangan. Ntar akan ada uang yang ditunggu akan datang. Iya, nanti semua orang akan melihat gitu loh. Semua orang itu ingin menjadi dirimu. Semua orang ingin menyakiti dirimu, tapi tenang saja, semuanya orang akan kena karma. Mbak hanya akan melihat mereka dari jauh. Jangan ikut-ikut sama orang bayar karma. Mbak tenang saja, kerjain apa yang menjadi ini mbak. Mereka itu obsesi, ambisi banget mau jadi mbak. Mereka mau jadi mbak, ya karena mbak bersinar gitu loh, duitnya banyak, cantik. Tapi mereka tidak melalui proses yang sama dengan dirimu sehingga mbak glowing dari dalam dan luar. Mereka melakukan apa saja supaya kamu tuh tidak berhasil.
Ya mereka berusaha membuat kamu tuh berhenti gitu loh. Mbak fokus aja. Ini cuman macam temanmu tadi, macam orang yang pemilik ruko yang sekarang ikut jualan produk yang sama, itu hanya pengacau pengacau fokusmu saja. Engkau tetap harus ke Tuhan. Engkau tetap harus fokus. Nggak usah mikirin mereka akan pergi dengan sendirinya. Mereka hanya datang untuk mengacaumu. Mereka tidak punya kekuatan yang sama sepertimu. Jalan mereka bukan jalanmu. Dan mereka melihat, saya mau bisnis yang sama dengan Anda gitu ya. Dengan Mbak D. Tapi jalan mereka maunya instan. Kalau Mbak kan ngelakoni, telaten. Ya itu, yang bedanya itu. Yang mereka tidak kuat di prosesnya. Nanti akan mundur sendiri-sendiri. Ya Mbak. Itu. Kedepannya Mbak D gimana? Kedepannya Mbak D akan kedepannya akan banyak tes. Ya, akan banyak tes yang ingin membuat Mbak itu mundur. Ya, yang membuat Mbak ragu-ragu. Tenang saja, Mbak. Mereka semua akan melihat. Apa yang tersembunyi mereka akan temukan, yaitu kesulitan-kesulitan yang mereka tidak duga gitu loh, bahwa oh ternyata seperti ini kesulitannya gitu, dan mereka akan mundur. Mereka akan tertatih-tatih gitu loh untuk ngikutin ininya Mbak. Mereka hanya tertarik untuk ngeliat, ya Mbak move on aja, jadi sibuk berbahagia dengan uangmu, dengan pekerjaanmu, move on aja, jangan terlalu mikirin, sibuk aja kerja, ya karena hidupmu stabil kok, hidupmu stabil. Nanti akan ada orang datang bawa pesan, bawa uang, mau kerja sama, ya. Nine of Cups. Sebentar. Kenapa saya merasa si perusahaan yang ada, yang pemilik ruko itu dia nanti malah akan naruh uangnya di Mbak. Saya ini kartunya ada sedikit melenceng masuk ke dia. Orang pemilik ruko itu nanti sudah terlanjur menanamkan ininya, nanti akan minta bantuan Mbak ini nih, untuk ngerjain atau untuk kerjasama atau entah untuk apa, saya nggak tahu gitu. Ini kedepannya ini nanti mungkin ada investasi baru, ini investasi baru, saya nggak tahu ini apa, tapi yang jelas ini membawa uang besar, membawa uang, membawa sumber investasi baru buat Mbak, suatu pekerjaan baru. Ya Mbak, itu kartunya
fokus aja Mbak, mengalir rezekimu walaupun sak seret-seretnya itu masih bisa nafas. Harus bisa melalui bulan September ini dengan baik dulu ya. Tenang aja udah. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Dunia masih di tanganmu kok. Dunia masih, karena dunia saat ini kan semua sama. Semuanya saat ini dunia ini sama. Tidak ada yang ini gitu loh, tidak ada yang lebih maju apa lebih turun, enggak, semua sama, semua punya kendalanya masing-masing. Mbak hanya harus melewati bulan September ini dengan baik. Lewat Oktober ya, lewat Oktober akhir itu baru enak. September, Oktober, akhir Oktober itu baru enak ini. Feeling saya akhir Oktober uangmu akan pulih. Ini sementara masih menggeh-menggeh mendaki gunung, tapi Mbak akan survive kok, bertahan. Mbak akan bertahan. Sementara bertahan dulu. Enjoy, bikin hati senang. Itu fokus itu ya. Itu kartunya udah aku bacain. Terima kasih.